Salam jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam ibadah hari Minggu hari ini, tanggal 26 April tahun 2020. Dan tiba waktunya bagi kita untuk kita merenungkan firman Tuhan, untuk kita lebih lagi ingin mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Nya bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sudah membaca bacaan Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21b sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian juga Bapak Ibu telah membaca Mazmur Minggu kita dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Dalam kesempatan ini saya berdoa dan berharap ketika Bapak Ibu menonton dan menyaksikan, bahkan mendengar rekaman ini, Bapak Ibu dalam kondisi baik-baik saja dalam Tuhan. Bapak Ibu selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu, dalam kehidupan kita, juga dalam keluarga kita masing-masing. Dan khotbah hari ini, minggu kedua sesudah Paskah, minggu yang disebut sebagai Minggu Misericordias Domini. Tema khotbah hari ini adalah Jadilah Domba yang Baik. Jadi tema hari ini kita akan merenungkan di bawah judul Jadilah Domba yang Baik. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang konteks Alkitab, gembala dan domba, maka kalau jujur kita mengakui bahwa seringkali ketika kita membicarakan tentang gembala dan domba, fokus kita lebih kepada apa yang gembala dapat lakukan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang menjadi bagian gembala sih dalam hidup saya? Nah, tentu hal seperti itu tidak salah, saudara. Karena kita semua menyadari bahwa saudara dan saya juga, kita perlu Tuhan, Sang Gembala kita yang baik itu dalam kehidupan ini. Namun sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi merenungkannya, maka sebenarnya kita tidak cukup hanya berfokus kepada apa yang gembala dapat lakukan dalam kehidupan kita. Maksud saya adalah ketika kita bicara tentang relasi antara gembala dan domba, maka semuanya harus dilihat secara baik dan seimbang. Oleh karena itu hari ini kita akan melihat apa yang menjadi bacaan kita dalam konteks gembala dan juga domba. Nah, kita mulai dengan bagian gembala, saudara. Kalau kita baca introitus kita hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11, 27 dan 28. Di sana Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dialah gembala yang baik. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Terus saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik, tentu apa yang Dia katakan bukan suatu ucapan yang kosong dan tanpa bukti. Jadi Yesus tidak sedang ingin berbohong dengan mengatakan akulah gembala yang baik. Karena dengan mengatakan aku adalah gembala yang baik, sebenarnya Tuhan ingin mengatakan memang demikianlah adanya karena apa yang aku sudah perbuat dalam kehidupanmu. Nah, saudara, kalau kita membaca dari bacaan kita, khususnya Mazmur Minggu kita dan juga introitus kita akan melihat gambaran seperti apa sih gembala yang baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya mencoba untuk mendaftarkannya, saudara. Perbuatan apa yang dapat kita lihat dari Sang Gembala kita yang baik itu, yaitu Tuhan itu sendiri, sehingga kita bisa mengatakan, oh memang Dia baik dalam kehidupan kita sebagai gembala. Nah, saya akan membacakan bagi saudara 11 hal paling tidak kita bisa temukan dari bacaan firman Tuhan hari ini, khususnya Mazmur Minggu kita dan juga introitus kita. Yang pertama adalah sebagai gembala yang baik, Ia memenuhi kebutuhan fisik kita. Dia memenuhi keperluan fisik kita. Yang kedua adalah Dia memperlakukan dombanya dengan baik dan benar. Tidak pernah sebagai gembala Tuhan membawa dombanya kepada bahaya. Lalu yang kedua adalah Dia memenuhi kebutuhan jiwa kita dan juga rohani kita dipuaskan di dalam Dia. Lalu Dia menuntun kita kepada kebenaran. Karena memang Dia itulah kebenaran, maka Dia pasti menuntun kita kepada kebenaran. Lalu yang kelima adalah Dia menyertai kita dalam segala situasi dan keadaan. Walaupun lewat lembah kekelaman sekalipun, Tuhan menyertai kita. Lalu sebagai gembala, yang keenam, Dia menghibur hati kita. Dia selalu bersedia untuk menghibur hati kita ketika kita sedih, ketika mungkin kita berduka atau kita berputus asa.
Yang ketujuh, sebagai gembala dia melindungi kita dari musuh. Gambaran pemazmur adalah dia menyediakan makanan di depan lawan kita. Itu berbicara tentang perlindungan Tuhan dari musuh. Dari kuasa apapun, Tuhan melindungi sebagai gembala. Yang kedelapan adalah berbicara menyembuhkan. Sebagai gembala, Tuhan menyembuhkan saudara dan saya. Yang kesembilan adalah sebagai gembala, ia mengaruniakan kebaikan dan kemurahan. Itu kata pemazmur, kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti aku. Sebagai gembala yang baik, Tuhan mengaruniakan kebaikan dan kemurahan. Yang ke-10 adalah sebagai introduce kita. Dia mengenal kita, saudara. Maka kalau dia mengenal kita, maka tidak mungkin dia berbuat dan memberikan apa yang jahat, yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Dan yang ke-11 adalah sebagai gembala baik, dia memberi kepada kita hidup yang kekal. Saya ulangi saudara, membaca secara cepat saudara. Sebagai gembala yang baik ada 11 hal. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisik kita. Yang kedua, memperlakukan kita dengan baik dan benar, tidak membawa kepada bahaya atau malapetaka. Yang ketiga, dia memenuhi kebutuhan jiwa kita. Yang keempat, dia menuntun kita kepada kebenaran. Yang kelima, ia menyertai dalam segala situasi dan keadaan kita. Lalu yang keenam, dia menghibur hati kita. Lalu yang ketujuh, dia melindungi kita dari musuh. Lalu yang kedelapan, dia menyembuhkan kita. Yang kesembilan, ia mengaruniakan kebaikan dan kemurahan. Yang ke-10, ia mengenal kita. Seutuhnya dia kenal. Dan yang ke-11, dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Saudara, dari apa yang kita lihat 11 ini, saudara, maka benarlah kita dapat mengatakan dan mengakui, Tuhan, engkau memang gembalaku yang baik. Dan apa yang kau katakan sebagai gembala yang baik, apa yang Tuhan katakan bahwa dia gembala yang baik, itu berdasarkan bukti yang nyata dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan bagi saudara sekarang adalah, apakah saat ini di setengah situasi seperti ini, kita masih mengakui, kita masih dapat percaya bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik? Apakah kita masih bisa mengakui dalam hati kita, di tengah situasi yang harus kita jalani, bahwa Tuhan, engkaulah gembalaku yang baik? Maka itulah Minggu Misericordias Domini, yang mengajak kita mengingat bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Karena dia gembala yang baik dalam kehidupan kita. Setelah itulah gembala kita. Tuhan gembala yang baik. Nah, ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita juga harus merenungkan, maka kita juga harus melakukan bagian kita, yaitu menjadi domba yang baik, saudara. Kita bukannya menuntut Tuhan, jadilah gembala yang baik, lakukanlah apa yang menjadi bagianmu Tuhan sebagai gembala yang baik. Tapi kita juga harus mengatakan pada diri kita, mari jadilah domba yang baik juga. Saudara, domba yang baik itu akan menolong kita mendapatkan dan mengalami kebaikan juga. Sebagai gembala yang baik, Tuhan tidak akan pernah memaksakan sesuatu bagi kita. Dia mau kita meresponi kebaikannya. Dia mau kita meresponi segala yang indah dari Tuhan dengan kesadaran hati kita, bukan karena keterpaksaan. Maka mari kita belajar juga hari ini secara khusus untuk menjadi domba yang baik seperti apa. Kalau kita baca dari bacaan kita, dari 1 Petrus pasal 2 yang telah kita baca, mulai ayat 21 bagian B sampai ayat 25, maka kita akan menemukan paling tidak 4 hal, saudara, yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi domba yang baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, dari ayat 22 bagian A yang berbunyi, ia tidak berbuat dosa. Kalau Tuhan gembala yang baik, kita mau mengikut dia, kita mau mendengar dia, kita mau mengikuti jejaknya, teladannya, maka yang pertama adalah kita sebagai domba yang baik harus mau menjauhi dosa. Saudara, dosa itu merusak kehidupan kita, menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita menjadi domba yang baik, maka saudara dan saya, kita harus menjauhi yang namanya dosa, saudara. Kita harus menjauhi yang namanya bahaya dalam kehidupan kita. Saudara, kalau tahu ada bahaya, saya percaya saudara pasti menghindari bahaya itu. Saudara, kalau tahu di ujung jalan yang saudara akan lalui ada lubang besar, yang kalau saudara tetap maju melangkah, lubang itu akan membuat saudara terhisap ke dalam dan saudara gak bisa keluar lagi. Saya percaya saudara dan saya sebagai orang yang normal, kita memilih untuk tidak meneruskan perjalanan kita di jalan itu. Maka ketika kita bicara menjauhi dosa,
Itu artinya kita harus mau belajar hidup juga dalam pertobatan. Dan ingat, dosa merusak hidup kita, menghancurkan kita, juga menghancurkan orang di sekitar kita. Maka kalau kita menjadi domba yang baik, mari kita menjauhi yang namanya dosa, kejahatan itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau saudara lihat dalam bacaan kita ayat 24 bagian B, bahwa kita telah mati terhadap dosa. Untuk apa? Untuk hidup bagi kebenaran. Di domba yang baik, dia menjauhi dosa dan hidup untuk kebenaran. Lalu yang kedua, saudara, sebagai domba yang baik, apa yang dapat kita lakukan? Ayat 22 bagian B. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yang kedua, domba yang baik, dia memperkatakan yang benar. Dia tidak berdusta dan berbohong. Dia mengatakan dengan jujur. Karena firman Tuhan dari Matius 5:37 berkata, kalau iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dusta, kebohongan berasal dari si jahat. Tapi memperkatakan yang benar, itulah yang datang daripada Tuhan. Domba yang baik, dia akan memperkatakan apa yang benar. Domba yang baik tidak akan menciptakan hoaks, apalagi menyebarkan hoaks. Tapi dia sampaikan adalah berita-berita yang benar, yang menguatkan, yang menghibur, yang memotivasi, yang boleh mendorong orang untuk maju terus dalam kehidupannya. Yang ketiga, saudara, domba yang baik, apa yang perlu dia lakukan? Kalau kita baca bacaan kita, ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia, ia menghakimi dengan adil. Domba yang baik yang ketiga adalah dia mau mengampuni, bukan membalas apalagi menghakimi. Saudara, dikasih Tuhan, kalau kita melihat lebih jauh bacaan kita, maka di situ kita diajarkan untuk mengampuni, saudara. Kenapa mengampuni penting? Karena mengampuni menenangkan pikiran kita. Karena mengampuni menenteramkan jiwa kita. Karena dengan pengampunan relasi kita dipulihkan. Karena dengan pengampunan kita mengalami sukacita Tuhan. Saudara, ada banyak persoalan dalam kehidupan relasi di tengah keluarga kita. Ya, salah satu jalan utama untuk memulihkannya adalah dengan cara pengampunan. Saudara, domba yang baik adalah domba yang mau mengampuni, bukan menghakimi atau membalas dengan kejahatan. Kalau hidup saudara, keluarga saudara, relasi saudara, mau saudara alami dalam sukacita Tuhan, dalam berkat Tuhan, maka saudara dan saya harus mau mengampuni. Terakhir, yang keempat, saudara, bagaimana kita bisa menjadi domba yang baik? Kita harus mau melakukan kebaikan bagi orang lain. Yang keempat adalah melakukan kebaikan. Saudara, kita adalah dombanya Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Maka kita harus belajar meniru Dia melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, bukan untuk pamer, bukan untuk kita mencitrakan diri kita baik, bukan. Kita berbuat kebaikan bukan untuk mengesankan diri kita, oh dia orang yang sangat baik, tidak. Tapi ketika kita berbuat baik, kita sadar itu kita lakukan karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan mendorong kita, memotivasi kita, menginspirasi kita, menolong kita untuk kita juga berbuat kebaikan kepada orang lain. Setelah di tengah situasi seperti hari ini kesempatan yang baik dan banyak peluang untuk saudara dan saya kita berbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Kebaikan tidak harus selalu berbicara materi. Kebaikan bisa dalam bentuk bukan materi, melalui perhatian kita, melalui doa kita. Itu bagian dari kebaikan kita. Setelah kalau saudara sekarang sedang Tuhan izinkan untuk boleh dalam situasi hari ini, maka kita sedang juga diberikan kesempatan untuk belajar domba yang baik dengan cara melakukan kebaikan bagi orang lain. Setelah kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak selalu direspon dengan baik, tapi bagaimanapun tetaplah lakukan kebaikan. Karena kebaikan membuka pintu kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan kebaikan tidak pernah gagal melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dalam kehidupan kita. Dan terhadap hal ini kita sudah pernah mempelajari di waktu yang lalu. Bagaimana kita belajar harus berbuat baik dalam kehidupan kita. Bukan karena kita merasa kita sudah baik, tapi karena kita sudah lebih dulu mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ingat saudara, orang yang mau untuk melakukan kebaikan,
dia tidak akan pernah defisit atau kekurangan kebaikan Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan, itu artinya dia mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, orang yang melakukan kebaikan, dia tidak ambil pusing dengan apa yang orang lakukan, tapi dia memfokuskan diri dengan apa yang dapat dia lakukan. Karena sekali lagi saudara, kebaikan itu datang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melakukannya dengan sukacita dan ketulusan, mungkin orang lain tidak tahu, mungkin sesama kita tidak mendapat informasi tentang kebaikan kita. Tapi ingatlah, Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang akan membalas segala kebaikan saudara dan saya. Itulah saudara yang perlu kita lakukan kalau kita mau menjadi domba yang baik. Maka yang pertama, kita harus menjauhi dosa, hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, kita harus memperkatakan yang benar. Jangan dusta kebohongan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, sebagai domba yang baik, maka kita semua harus mau belajar mengampuni, bukan membalas atau menghakimi. Terakhir, keempat, melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melakukan ini semua, saudara, maka kita belajar di domba yang baik. Karena dia gembala yang baik, kita bisa mempercayai dan meyakininya. Maka demi kebaikan kita juga, maka kita harus belajar di domba yang baik. Jangan biarkan diri kita menjadi domba yang tersesat. Karena ingat, kita sudah dibawa kembali kepada Tuhan, Sang Pemelihara jiwa kita. Itu kata bacaan kita. Ayat 25 berkata, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Kita sekarang bukan domba yang tersesat. Dan jangan mau disesatkan dalam kehidupan kita. Maka jadilah domba yang baik dalam kehidupan kita. Selama hari Minggu bagi saudara semua, bila firman ini boleh memberkati, menyapa saudara dengan kuasa dan kasih dari Tuhan sendiri, dimanapun saudara boleh mendengarkannya saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari kita sekarang masuk dalam doa syafaat kita. Kita menyatukan hati, kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, gembala kami yang baik, gembala kami yang agung, kami bersyukur untuk waktu, untuk kesempatan kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Untuk kami diingatkan bahwa Engkau lah gembala kami yang baik, yang kami harus selalu yakini dan percayai. Namun di saat yang sama, biarlah kami belajar menjadi domba-domba yang baik. Karena itu semua baik dan berguna bagi kami. Karena itu semua tandanya kami mengalami dan menghidupi Engkau sebagai gembala kami yang baik. Secara khusus hari ini, biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga di jemaat Tuhan. Apapun yang mereka harus jalani, Tuhan kiranya hadir menolong dan memampukan. Biarlah Engkau diberikan tempat, ruang yang luas dalam kehidupan masing-masing keluarga, juga dalam kehidupan masing-masing pribadi. Sehingga Engkau Tuhan yang bertahta dan berkuasa atas hidup kami, atas keluarga kami. Bahkan ketika kami harus menghadapi situasi hari ini, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Maka biarlah tiap-tiap keluarga akan diberkati oleh Tuhan, akan disertai oleh Tuhan, dan juga dicukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami, jemaat-Mu yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan kita yang melawat mereka, memberikan mereka pemulihan, kesembuhan di dalam Engkau. Berkati usaha pekerjaan yang masih Tuhan izinkan, yang masih harus bekerja di luar rumah, Tuhan melindungi dan menjagai. Di saat yang baik ini juga kami tetap memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah pandemi corona boleh cepat berlalu ya Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berharap dan percaya. Bapak juga menolong memberkati aparat pemerintahan kami. Bapak menolong para medis, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka di dalam pengasihan dan pertolongan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu, untuk boleh menjadi bagian yang menjadi berkat bagi lingkungannya. Berkati GKPB ya Tuhan. Berkati pemimpin kami, seluruh jemaat Tuhan di Pulau Bali. Kasih Tuhan merangkul dan memberkati umat Tuhan GKPB di Bali ini. Berkati juga secara khusus jemaat Galing Sabda di Cice. Berkati seluruh pelayan Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Segala program pelayanan kami pertaruhkan ke dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami terus melangkah sebagai satu keluarga Allah, menghidupi apa yang Tuhan mau. Biarlah nama Tuhan saja yang kami muliakan melalui kehidupan kami bersama sebagai jemaat Tuhan di Galing Sabda di Cice. Berkati keluarga besar LKSA, berkati semua yang ada di sana, dan Tuhan akan tetap memelihara mereka dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami alami. Ajar kami selalu berharap, percaya dan berserah hanya kepada Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik dalam kehidupan ini.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya, berdoa bagi setiap pribadi yang memberi diri dalam pelayanan, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan di masa pandemi ini. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga membawa menyerahkan akan generasi kami, anak-anak kami, pemuda-pemudi kami, remaja kami. Biarlah mereka juga ada dalam berkat Tuhan, pertumbuhan daripada Tuhan yang menuju kepada Kristus boleh mereka alami. Terima kasih ya Tuhan, berkati lingkungan kami juga, tetangga kami. Bila damai sejahtera kuasa Tuhan juga dinyatakan, khususnya melalui kehadiran kami di lingkungan kami masing-masing. Akhirnya Tuhan, inilah hidup kami semua, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia Allah, damai sejahtera Tuhan Yesus di dalam kuat kuasa daripada Roh Kudus akan selalu menyertai, memberkati kehidupan jemaat-Mu, setiap pribadi dan keluarga-keluarga, sehingga mereka pun boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah saudara semua diberkati dan saudara mengalami berkat melalui ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara semua. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Shalom.